Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Miss Mei di mata pelajaran IPA kelas 8. Kali ini kita akan belajar materi bab 11 yaitu tentang getaran dan gelombang. Sebelum kita membahas lebih lanjut, tujuan pembelajaran di video ini yang pertama yaitu mengidentifikasi getaran dan gelombang dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menghitung periode dan frekuensi suatu getaran dan gelombang. Ketiga, membedakan karakteristik gelombang transversal dan longitudinal. Keempat, menghitung cepat rambat gelombang. Kalian pasti sering dengar kata getaran. Sebetulnya apa sih pengertian dari getaran itu? Getaran adalah gerak bolak-balik benda melalui titik kesetimbangan secara teratur. Contoh getaran adalah getaran pada bandul dan getaran pada penggaris plastik. Perhatikan animasi bandul berikut. Jika titik B adalah titik kesetimbangannya, maka suatu benda disebut bergetar jika benda tersebut bergerak bolak-balik di sekitar titik kesetimbangannya. Dikatakan satu getaran apabila benda tersebut bergerak dari titik awal dan kembali ke titik semula. Perhatikan ya, satu getaran itu dari titik A ke B, ke C, kembali ke B, dan terakhir kembali ke A. Dari titik awal kembali lagi ke titik semula. Itulah yang disebut dengan satu getaran. Selanjutnya ada istilah simpangan dan amplitudo. Simpangan adalah jarak antar benda yang bergetar dengan titik kesetimbangan, sedangkan amplitudo adalah simpangan terjauh. Jadi, simpangan maksimal itu disebut amplitudo. Dari B ke A atau B ke C itu disebut dengan amplitudo. Berikutnya ada pula yang disebut frekuensi dan periode. Apakah perbedaannya? Yuk kita simak. Yang pertama, frekuensi adalah banyaknya getaran per satuan waktu. Kita bisa menghitung frekuensi dengan rumus F sama dengan N dibagi T, di mana F adalah frekuensi dengan satuan Hertz, N adalah banyaknya getaran, dan T kecil adalah waktu dengan satuannya second. Berikutnya, pengertian periode. Periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran. Periode bisa kita hitung dengan rumus sebagai berikut. T besar yaitu periode sama dengan T kecil dibagi N. T besar adalah periode dengan satuan second, N adalah banyaknya getaran, dan T kecil adalah waktu dengan satuan second. Yuk kita langsung coba kerjakan contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, sebuah bandul bergetar sebanyak 50 getaran dalam waktu 10 sekon. Hitung berapa frekuensinya. Kita tulis dulu yang diketahui yaitu N 50, T-nya 10 sekon. Yang ditanyakan adalah F atau frekuensinya. Rumus frekuensi adalah N dibagi T, artinya 50 dibagi 10 sekon. Jawabannya, frekuensinya adalah 5 Hz. Seperti itu ya anak-anak cara menghitungnya. Kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Sebuah bandul bergerak dari titik A ke C dalam waktu 0,2 second. Hitunglah frekuensinya. Kita lihat, diketahui titik A ke titik C itu adalah setengah getaran. Karena satu getaran itu harusnya dari A kembali ke A lagi ya. Berarti A ke C itu setengah getaran. T-nya adalah 0,2 second. Frekuensi adalah N dibagi T. Berarti N-nya 0,5, T-nya 0,2, jawabannya 2,5 Hz. Kita lanjutkan ke contoh soal yang berikutnya. Banyaknya getaran yang dihasilkan tiap detik adalah 20 getaran. Hitunglah periodenya. Kita tulis dulu yang diketahui yaitu N sama dengan 20 dan T 1 second ya, karena tiap detik itu adalah 1 second. Yang ditanyakan adalah T besar atau periodenya. T besar sama dengan T kecil dibagi N. T-nya 1 second dan N-nya 20 kali getaran. Berarti T besar atau periodenya adalah 0,05 second. Kita lanjutkan ke materi yang berikutnya yaitu gelombang. Apa itu gelombang? Gelombang adalah getaran yang merambat dengan membawa energi dari satu tempat ke tempat lainnya.
Berdasarkan arah getarnya, gelombang terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, gelombang transversal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarnya. Jika arah getarnya vertikal, maka arah rambatnya horizontal. Perhatikan komponen-komponen gelombang transversal berikut ini. Jika ada titik A, B, C, D, dan E, maka ABC adalah bukit gelombang. Kemudian dari C, D, E itu adalah lembah gelombang. Satu bukit dan satu lembah kita sebut sebagai satu gelombang. Panjang satu gelombang kita sebut sebagai panjang gelombang atau lambda. Jadi, setiap satu gelombang harus terdiri dari satu bukit dan satu lembah gelombang. Kemudian jenis gelombang yang berikutnya adalah gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarnya sejajar atau berimpit dengan arah rambatannya. Jadi, baik arah getar maupun arah rambatannya sama-sama horizontal atau sama-sama vertikal. Gelombang longitudinal tersusun atas rapatan-rapatan dan regangan-regangan yang tersusun selang-seling. Mari kita perhatikan komponen-komponen gelombang longitudinal berikut ini. Rapatan akan selalu bersebelahan dengan regangan. Begitu terus selang-seling ya. Nah, setiap satu gelombang harus tersusun atas satu rapatan dan satu regangan. Jadi, satu rapatan dan satu regangan itu adalah satu gelombang. Jumlah satu rapatan dan satu regangan kita sebut dengan panjang gelombang atau lambda. Ada pula pembagian jenis-jenis gelombang berdasarkan medium rambatannya. Yang pertama adalah gelombang mekanik, yaitu gelombang yang dalam perambatannya memerlukan medium, misalnya gelombang pada air dan gelombang bunyi. Yang kedua adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dalam perambatannya tidak memerlukan medium perambatan, misalnya adalah gelombang cahaya. Cahaya tidak memerlukan medium untuk perambatannya sehingga disebut dengan gelombang elektromagnetik. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang atau kecepatan rambat gelombang bisa dirumuskan dengan V sama dengan lambda dibagi T, di mana V itu adalah F dikali lambda. V adalah cepat rambat gelombang, satuannya meter per sekon. Lambda adalah panjang gelombang, satuannya meter. T besar adalah periode, satuannya sekon. Dan F adalah frekuensi, satuannya hertz. Nah, supaya lebih paham, ayo kita langsung coba kerjakan contoh soalnya. Sebuah gelombang panjangnya 0,75 meter dan cepat rambatnya 150 meter per sekon. Tentukan frekuensinya. Yang diketahui adalah lambda, yaitu 0,75 meter. V-nya adalah 150 meter per sekon, yang ditanyakan F. Maka kita jawab dengan menggunakan rumus V sama dengan F dikali lambda. F sama dengan V dibagi lambda. Jadi 150 dibagi 0,75 hasilnya F sama dengan 200 Hz. Baik anak-anak, itu tadi penjelasan materi hari ini. Kesimpulannya, getaran adalah gerak bolak-balik benda melalui titik kesetimbangan secara teratur. Gelombang adalah getaran yang merambat dengan membawa energi dari satu tempat ke tempat lainnya. Berdasarkan arah rambatnya, gelombang terbagi menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Sedangkan berdasarkan mediumnya, gelombang terbagi menjadi dua, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Adapun rumus-rumus yang sudah kita pelajari bisa dilihat sebagai berikut. Sampai di sini pembelajaran kita kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.